Oke, number one. Coba siapa ya? Oke, coba Miss Baik ya. Number one, which of the following motivated a change in the original method of selecting a president of the United States? Oke, silahkan Miss Baik. Ya, sebentar, Miss. Oke, take your time. Oke. Gimana, Miss? Nomor satu, jawabannya apa? What is your answer for number one? C. Yang Charlie. The emergence of the party system. Oke. Di sini yang ditanyakan apa sih nomor satu, Miss? Manakah dari berikut ini yang kayak memotivasi perubahan dalam metode ASTI pemilihan presiden AS? Good job, betul ya. Jadi yang ditanyakan adalah motivasinya. Apa sih penyebab dari perubahan metode pemilihan presiden di United States? Oke. Yeah. Kalau Miss Baik tadi jawabannya yang Charlie nih. Kalau teman-teman yang lain, jawabannya apa nomor satu? Sama Miss C. Sama juga yang Charlie. Oke. Dia yang Charlie ada di line berapa? Dijelaskan di line berapa di sini? Yang line 4 sampai line 5. Line 4 sampai line 5. Kenapa di situ dia bilangnya? SMS. Partai politik mengubah sistem itu secara drastis dan dengan perubahan itu muncul kebutuhan untuk hominis. Gimana, Mas? Sebentar. Pokoknya sistem politik di sana. Sistem partai, Miss. Munculnya sistem partai. Ya, betul tuh. Jadi di situ dia dijelaskan di line 4 sampai line 3 ya mulainya. Line 3 sampai line 5. Sampai di situ disebutkan bahwasanya betul line 5. But the rise of political parties altered that system drastically, and with the change came the need for nominations. Di situ dijelaskan bahwasanya tetapi kebangkitan partai politik itu mengubah sistem secara drastis. Jadi yang mana dia itu yang mengatur adalah si perumus konstitusi ya. Nah, dan kemudian karena adanya si partai politik ini, maka sistemnya itu berubah, sistem pemilihan presidennya. Jadi tepat kalau kita pilih nomor 1 yang Charlie. Emergency. Oke, lanjutnya Miss Baik. Nomor 2 mau pilih siapa? Miss Ajura. Miss Ajura. Oke, silahkan Miss Ajura nomor 2. 2 jawabannya alpha, Miss. Yang alpha in the early 80s. Okay, when was the congressional caucus used? Oke, dia dijelaskan di kalau Miss Ajura di sini pilihannya yang alpha. Kalau teman-teman yang lain jawabannya apa? Alfa juga, Miss. Nah, yang lainnya juga alpha. Selain alpha adakah? Di sini pertanyaannya berarti apa Miss Ajura nomor 2? Yang ditanyakan apa? Kapan Kongres Kausi itu digunakan? Kapan sih Kongres Kaukusnya ini dia digunakan? Dia ada di line berapa nih, Miss? Di line 7 sampai 8, Miss.
line 7 sampai 8. Nah, di situ dijelaskan gimana? Yang Congressional Caucus itu merupakan grup kecil dari anggota itu. Kemudian dan itu. Kemudian dia di sini si Kongres Caucusnya kan dia mulai dijelaskan itu di paragraf kedua ya. Iya, yang terus digunakan sekitar tahun 18 sampai 1800 sampai 1824. Tepat. Jadi di sini ya, that method was regularly used in the election of 1800 to 1824. Jadi si Kongres Caucus ini adalah merupakan the first method. Metode pertama yang digunakan, yang mana dia itu mulai digunakannya itu pada tahun 1800 sampai 1824. Dan si Kongres Caucusnya ini dia itu sudah nggak digunakan lagi ketika but its close character led to its downfall in the mid 1820s. Nah, jadi dia nggak lagi digunakan itu pertengahan abad ke-1820. Berarti di situ dia masih digunakan pada awal in the early 1800s. Nah, tepat berarti. Oke. Lanjut nomor 3, Miss Ajura mau pilih siapa? Pilih Miss Rusmala. Miss Rusmala, oke. Miss Rusmala, nomor 3. Di situ pertanyaan, what can be inferred about why the Congressional Caucus system was terminated? Ini nih. Miss, siapa tadi? Rusmala? Adakah? Halo Miss, are you there? Adakah Miss Rusmalanya? Kayaknya Miss Rusmalanya menghilang nih Miss. Miss Ajura mau pilih yang lain dulu deh. Ganti jadi Mr. Ebram aja. Oke, Mr. Ebram aja. Silahkan Mister. Nomor 3. Oke, bentar ya Miss ya. Oke. Di situ nomor 3 itu artinya apa yang bisa disimpulkan dari kenapa Congressional Caucus System itu dihentikan gitu Miss. Betul. Jadi nomor 3 itu aku jawab alpha Miss. Yang alpha, it was too expensive. Oke, yang alpha. Teman-teman yang lain, nomor 3 apa jawabannya? Selain alpha? Delta, oke Miss Baik, delta. Ada lagi selain Delta juga Miss. Delta juga, it didn't include enough citizens. Oke. Ada lagi? Alpha, Delta, Bravo, Charlie? Ada nggak guys? Jadi tepat, jadi satu pertanyaannya adalah apa yang bisa disimpulkan mengenai kenapa sih si sistem Kongres Caucusnya itu dihentikan. Alasannya apa? Oke, Miss Afida, dia juga jawab Delta. Oke, coba kita ke Mr. Ebram dulu. Yang Alpha, dia dijelaskan di line berapa, Mister? Lebih ke fokusnya sih Miss di paragraf terakhir Miss, paragraf ke-25. Paragraf terakhir 25. Iya Miss. Yang line 25. Kenapa di situ? Karena situ katanya jadi
Jadi konvensinya ini kayak diadakan lebih penting gitu, Miss. Jadi kayak harus menyewa convention hall, terus akomodasi sufficient hotel gitu, Miss. Tapi terus kayak plentiful entertainment gitulah, Miss. Jadi kayak gitulah, Miss, fokusnya gitu, Miss. Oke. Jadi kalau di line 25 itu dia itu yang di paragraf terakhir dia itu lebih membahas mengenai apa namanya syarat-syarat tempat apa sih yang bisa dijadikan sebagai convention, Mister. Jadi kalau kita pilih yang alpha di situ dia kurang tepat. Kalau yang delta tadi alasannya dia ada di line berapa? Yang pilih delta. Line 7. Line 7, Miss. Yes, line 7. Di situ dia disebutkan gimana? A small group of members of Congress, Miss. Dari itu sih simpulannya aja. Oke, jadi dia itu lebih tepatnya ada di line ini. Di line berapa nih? Ini 9, ini nih. 9 sampai 8. But its close character lead to its downfall in the mid 1820s. Jadi di situ karena sifatnya dari Kongres Caucus ini dia adalah tertutup, jadi dia itu menyebabkan si sistemnya ini nggak digunakan lagi pada pertengahan abad ke-18 20. Jadi yang tepat betul ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. It didn't include enough citizens. Karena tadi sifatnya adalah tertutup dia. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau untuk mengerjakan reading itu, dia itu soalnya berurutan teman-teman. Jadi antara nomor 1 sama nomor 3 itu, 1 sampai sama nomor 2, itu nanti nggak akan jauh letaknya jawabannya. Tadi contoh ya, kalau nomor 2, tadi kan dia dibahasnya ada di line berapa tuh? Di line ini kan ya, line 7 ke 8. Ya kan? Jadi nanti nomor 3 itu jawabannya itu sama, dia tuh nggak akan jauh dari situ. Jadi nggak mungkin kalau yang nomor 1 yang ditanyakan ada di line atau paragraf pertama, kemudian nomor 2-nya itu ada di paragraf terakhir. Itu jarang sekali, karena dia sistemnya adalah berurutan untuk soal reading ini. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Mungkin Mr. Ebram mau pilih siapa? Mr. Faisal, Miss. Mr. Faisal, oke. Silakan, Mr. Menurut saya Bravo, Miss. The word them in line 10 refers to Bravo parties. Oke, yang lainnya. Apa nomor 4? Delta, candidate. Ada lagi? Bravo juga. Oke, jadi jawabannya ada yang Bravo, ada yang Delta. Kita mulai dulu dari alasan Mr. Faisal. Gimana di situ, Mr.? Di situ yang ditanyakan adalah tadi line 10 ya, Miss. Nah, Coba. them, line 5. Ini nih. Ini diantaranya yang menunjukkan sifat itu istilah paling. Jadi kan setelah kata yang election tahun 1832, kedua partai besar itu jadi subjek awalnya kan kedua partai besar itu, makanya saya mengasumsikan kalau sidem ini mengacu kepada subjek yang pertama itu, jadi pada partai-partai itu, Miss. Menurut saya seperti itu, Miss. Itu alasannya. Kalau tadi Miss siapa yang pilih Delta? Miss Afida. Gimana Miss Afida? Kenapa yang Delta? Candidate. Karena kalau reverse itu kan kalimat yang merujuk. Nah, kalimat yang merujuk sebelumnya itu kan nominating device. Jadi saya jawabnya yang delta. Candidates-nya, orangnya maksudnya dari kata them itu.
belum dikasih harapan adanya pada dapat ya kan, karena di sini yang Benar tidak, ya, Raf? pronoun dia itu merujuknya kemana, berarti kita harus cek di situ kalimat sebelumnya. Di situ kalimat sebelumnya dijelaskan bahwasanya for the election of 1822, both major parties turned to the National Convention as their nominating device. It has continued to serve them ever since. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya untuk pemilihan tahun 1832, kedua partai besar itu beralih ke konvensi nasional sebagai alat pencalonan mereka. Nah, berarti dan tadi selanjutnya dia kata-katanya adalah it has continued to serve them ever since. Jadi di situ I'rabnya di sini adalah mubtada khabar, kemudian penanda i'rab sedang belajar bahasa Arab, mungkin di mute dulu. di amal ketakwaan kan awalnya. Oke. Terima kasih. Jadi di situ kan tadi ya baliknya apa tadi saya lupa. It has continued to serve them ever since. Berarti di situ sistem yang baru itu dia digunakan terus menerus oleh mereka. Merekanya balik kemana? Betul tadi, dia baliknya adalah ke ini, both major parties. Jadi jawaban untuk nomor 4 di situ tepat ya, jawabannya adalah yang bravo, parties. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Mr. Faisal mau pilih siapa? Maaf sebentar, yang nomor 3 tadi kan jawabannya it doesn't include citizen ya, Miss. Enough ya. Ya. Itu karena citizens-nya tersirat gitu atau gimana, Miss? Karena di sini Mereka tadi ada kata-kata ini, Mister. It's close character. Karena tadi sifatnya dia itu tertutup, berarti nggak semua orang, nggak semua masyarakat itu dia ikut serta. Makanya di sini jawabannya it didn't include enough citizens. Oh. Gitu. Oke, thank you, Miss. Oke. Saya pilih Miss Yohana udah belum? Oh, Miss Yohana belum. Halo, Miss Yohana. Halo. Oke, silakan Miss nomor 5. The word yet in line 13 indicates that what follows is. Aku jawab an unexpected fact. Oke, an unexpected fact. Oke. Yang lainnya nomor 5 jawabannya apa? Bola. A personal observation. Oke, ada lagi? Bola, Miss, bola. Ya, yang bravo ya. Ada lagi selain bravo sama alpha? Alpha. Beta. Oke. Mungkin kita mulai dulu dari Miss Yohana. Alasannya kenapa Miss di situ pilih yang alpha? Yang ditanyakan adalah kata yet di line 13. Halo, Miss Yohana. Saya masih kurang yakin, Miss. Oke. Mungkin tadi Miss Baik jawabannya yang alpha. Alasannya apa? Sebentar, Miss. Oke, silakan. Halo? Ya. Itu di line 13 ya, Miss ya? Nah, betul, line 13. Ya, kayak ada, kurang yakin juga sih, tapi mau coba jawab. Ada selendasannya gitu, ada harapan, sama ada
Dengar suara saya nggak? Dengar. Ada harapan sama ada ada kayak seharusnya kayak gini tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu loh. Itu di line 13, mohon maaf. Dengan proses kampanye pemilihan akhir presiden untuk semua. Mana sih? 13 mana sih? Sebentar Miss ya. Oke, silakan. Take your time. Oke. Namun hampir tidak ada kontrol hukum atas profesionalitas itu. Jadi kayak harapannya tuh kan seharusnya ada kontrol gitu. Tapi ternyata kenyataannya tuh nggak ada kontrol gitu. Jadi kenyataannya itu berbeda dengan yang diharapkan gitu. Makanya saya pilih. Makanya jawabannya yang alpha. Unexpected fact. Oke, tadi yang jawab Bravo siapa tuh? Mr. Pangeran ya? Pangeran Setia? Halo, Mister. Tadi kenapa pilih yang Bravo, Mister? Alasannya apa? The word yet in line 13 indicates that what follows is... Ibu nyambil ya. Tengok nih, Ibu. Ngajar kalian Ibu di rumah masih belajar. Maaf Miss, jaringan Miss, jaringan. Oke. Lagi macet-macet nih. Gimana? Kenapa jawabannya a personal observation? Oke, mungkin kita langsung aja deh. Tadi yang dijelaskan Miss Baik udah tepat ya. Jadi di situ kan sebelumnya dijelaskan with the convention process, the final selection of the president is for all practical purpose narrowed to one of two persons, the Republican or the Democratic Party nominee. Yet there is almost no legal control of the vital process. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya dengan proses konvensi itu pemilihan akhir presiden untuk semua tujuan praktis itu dipersempit menjadi salah satu dari dua orang calon dari Partai Republik atau Demokrat. Tapi kan di situ dibilang bahwasanya ya, namun hampir tidak ada kendali hukum atas proses penting itu. Jadi betul ya, tapi pada kenyataannya itu nggak ada kendali dalam proses dalam pemilihan presiden tadi. Jadi nomor 5 ini tepat jawabannya adalah yang alpha, an unexpected fact. Oke, kita lanjut nomor 6. Tadi terakhir Miss Yohana, nomor 6 mau pilih siapa Miss? Miss Desti. Ada. Miss Desti. Halo Miss Desti. Adakah orang? Adakah orangnya? Oke, coba pindah. Tadi jawaban apa, Miss? Yang lainnya dulu, Miss. Miss Yona, mau pilih siapa? Kalau Miss Christina ada. Miss Christina ada nih kayaknya. Halo Miss Christina. Halo Miss. Oke. Silakan nomor 6 Miss Christina. Alpha. Yang alpha, extremely important. Oke. Dia yang ditanyakan adalah vital di line 13. Yet there is almost no legal control of the vital process. Tadi ya, namun belum ada kontrol secara legal mengenai vital process. Vital di situ artinya adalah penting ya, proses penting. Jadi di situ jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha, extremely important. Oke, lanjut nomor 7, Miss Christina pilih siapa? Yang belum Syawis. Yang belum banyak. Coba Miss
Mr. Farudin. Mr. Farudin. Siap. Oke. Silakan Mister, nomor 7. Nomor 7, Bravo, Miss. Nomor 7, Bravo, choosing delegates. Oke. Ada yang lainnya? Nomor 7 jawabannya? Astagfirullah. Maaf. Yang oke, Miss Afida Bravo. Delta, Miss. Miss Baik Delta. Oke, ada lagi? Di situ nomor 7 yang ditanyakan apa sih, guys? Nomor 7 yang ditanyakan apa di situ? Aspek politik convention. Betul. Jadi di situ ditanyakan adalah satu-satunya aspek dari politik konvensi itu yang dibahas dalam hukum federal itu apa sih? Tadi jawaban Mr. siapa? Mr. Farudin yang Bravo. Dia ada di line berapa, Mister? Line 17. Line 17. Oke, di situ dijelaskan di mana? Hmm. 16-17 ya. Menurut saya 16-17. Oke, gimana di situ dia disebutkan? And in each state there is only a small body of laws that deal with issues related to the convention, such as the choosing of delegates and the manner in which they may cast their votes. Jadi di sini ada kata-kata such as the choosing of delegates. Oke. Tadi Mister coba kita lihat kata kuncinya ya. Di sini kata kuncinya adalah aspect of political convention addressed by federal law. Ini kata kuncinya oleh hukum federal. Di situ kalau yang choosing delegates dia termasuk dibahas di federal law enggak? Di situ nomor 7 tadi dia itu adanya malah di kalimat sebelumnya, the only provision in federal law have to do with the financing of conventions. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya konstitusi satu-satunya aspek dari aspek dari konvensi politik yang dibahas oleh hukum federal itu hanyalah si finance-nya tadi. Jadi jawaban untuk nomor 8 apa nomor 7 tadi? Nomor 7 dia adalah yang delta funding, keuangan. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 8. Mr. Farudin mau pilih siapa? Faisal udah belum, Miss? Oh, Mr. Faisal udah? Udah gue, Din. Ini Mr. Farudin temannya Mr. Faisal yang dulu. Iya, Din. Lama nggak? Iya, Miss. Lama nggak muncul Mr. Farudin. Pulang kampung, Miss, kemarin. Pulang kampung makanya. Oh, makanya. Iya, Oke. Siapa ya? Yohana Valencia. Udah, Miss Yohananya. Oh, siapa aja deh, Miss, yang belum. Soalnya aku baru join barusan. Oke, coba yang belum siapa ya? Coba Mr. Rizky deh. Nomor 8. Iya, halo, Miss. Halo. Oke, silakan Mr. Rizky.
Sebenarnya ragu-ragu sih, Miss. Tapi jawabannya A sih, Miss. Nomination and conventions. Oke. Ada yang lain nomor 8? Selain alpha? Oke, Mr. Nazar delta. Ada yang Charlie. Oke, ada lagi? Ada yang alpha. Oke. Oke, kenapa yang alpha? Kenapa yang delta? Kenapa yang apa tadi pilihannya, teman-teman yang lain? Yang Charlie. Mungkin kita mulai dari Mr. Rizky dulu. Di paragraf 4. 4. 1, 2, 3, 4. Ini nih. Saya tuh lihatnya gara-gara ada kata kunci ini loh, Miss. Ada kata nomination sama convention di kalimat keempat. Oke, karena ada itu nomination sama convention. Oke. Tapi di situ menarik mata. Tapi beneran saya nggak tahu, Miss, ragu-ragu. Susah di situ banget. ada juga ada kata-kata federal law juga tuh, Mister. Jadi sini juga disebutkan tuh. Iya. Oke, ada lagi. Tadi siapa yang pilihannya yang alpha juga? Miss Baik ya. Mau menambahkan mungkin Miss Baik kenapa yang alpha? Halo Miss. Sebenarnya saya tadi saya kerjain tadi kok tiba-tiba lupa ya Miss saya alasannya. Alasannya lupa. Ya, saya udah garis bawain sih ini ada yang konvensi, ini juga ada pembahasannya konvensi sama ada nominasinya juga sih. Oh iya ya, oh sebentar. Oh ini ada yang membandingkan gitu, ada pencalonan presiden sama pembiayaan konvensi itu sih kayak yang paling ya benar, pembiayaan konvensi sama ada pencalonan presiden juga di sana yang dibahas. Itu aja sih Miss, nanti kurang lebihnya di Tadi oke, coba yang lain. Mr. Nazar. Gimana Mister? Kenapa yang delta? Iya, Miss. Kenapa saya menjawab delta itu federal and state laws? Karena di kalimat pertama itu mengatakan bahwa konstitusi, senangkap saya itu, konstitusi ini silent atau tidak mengatur subjek dari nominasi presiden. Malah bahkan tidak ada hukum yang mengatur sama sekali. Terus yang ada hanya di hukum federal, yang mana yang diatur tadi hanya persoalan finance-nya, Miss. Oke. Terus? Jadi itu semacam membandingkan konstitusi atau state law sama federal laws. Oke. Terus tadi ada yang jawab Charlie, Miss Afida. Gimana Miss Afida? Karena dalam konteksnya itu tuh sering mengindicate ke kandidat sama yang satunya lagi tuh sama yang apa? Kandidat sama delegates gitu. Yang sering disindir itu. Oke, itu alasannya. Ada lagi yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain? Jadi tadi di sini kan yang di pertanyaan nomor 8 itu di paragraf 4 tuh si penulisnya itu membandingkan apa sih? Dia itu intinya teman-teman ada nggak jauh berbeda dengan yang dijelaskan Mr. Nazar. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya the only provision yang diatur di federal law, di hukum federal itu hanyalah tadi mengenai financing on
convention. Sementara kalau in each state, nah ini berarti kalau di hukum di setiap negara itu yang there is only a small body of law that deal with issues related to the convention. Jadi hanya sedikit hukum-hukum yang membahas mengenai konvensi. Jadi seperti apa? Contohnya seperti ini, choosing the delegates. Contohnya memilih perwakilan. Jadi kalau di federal law yang convention yang diatur itu hanya masalah keuangannya, tapi kalau di di state law yang dibahas itu adalah mengenai pemilihan delegates-nya. Jadi jawaban untuk nomor 8 ini adalah yang delta, federal and state laws. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Terakhir tadi siapa ya? Oke, mungkin nomor 9 langsung saja saya pilih Faisal. Mr. Faisal tadi udah. Miss Rafika, nomor 9. Baik, Miss. Saya nomor 9A, responsible for. Responsible for, oke, charged with. Dia ada di line 20 sampai 21. Di situ gimana, Miss? Ya, itu kan sinonimnya, kata sinonimnya itu yang lebih mendekati yang mana? Kalau charged with itu kan yang saya tahu bisa aja kayak bertanggung jawab atas apa, berhubungan dengan apa. Berarti yang paling mendekati kata-katanya responsible yang saya lihat, Miss. Gitu, Miss. Tepat ya. Jadi di situ kan disebutkan National Committee itu dia itu bertanggung jawab dalam apa sih? Dalam membuat plan atau rencana sama arrangement for the National Convention untuk konvensi nasional. Jadi dia itu bertanggung jawab untuk to set the time and place, untuk menentukan waktu sama tempatnya. Jadi jawabannya di sini sudah tepat ya. Yang nomor 9 adalah yang alpha, responsible for. Nomor 10, Miss Rafika mau pilih siapa? Miss Rizky boleh, Miss? Miss Rizky. Maksudnya Mr. Rizky? Miss Rizky Danang Susetyo. Mr. Rizky tadi udah, Miss. Oh, yang mana yang belum ya, Miss? Yang belum siapa ya di sini? Miss Faisal udah? Mr. Faisal. Mr. Faisal. Udah. Miss Emma mungkin? Halo, Miss Emma. Oh ya, Miss Emma. Halo, Miss Emma. Oke, kalau nggak ada Miss Emma-nya, mungkin kita bisa ke Miss Robiatur. Silahkan Miss Robiatur. Nomor 10. Ini suaranya nggak kedengeran. Robiatur jawabannya yang bravo. Politically aware citizens. Oke, iya deh. Oke, jadi di situ nomor 10, the passage refers to all the following as necessary in the city where the convention is held, except. Jadi di situ disebutkan manakah sih yang penting dari sebuah kota di mana tempat untuk menjalankan konvensi itu yang penting apa aja sih, kotanya itu punya apa aja. Dia dijelaskan di line berapa, guys, nomor 10? Paragraf terakhir, Miss. Paragraf. Oke, tepat. Paragraf terakhir, Miss. Paragraf terakhir, betul nih.
But the convention is held is a matter of prime importance. There must be an adequate convention hall, sufficient hotel accommodation, plentiful entertainment outlets, and efficient transportation facilities. Jadi di situ harus ada apa aja, guys? Di situ berarti harus ada yang namanya ini, dia punya convention hall yang cukup, kemudian punya apa namanya hotel, Akomodasi hotel, menyediakan hotel, sama dia punya juga banyak apa namanya entertainment, hiburan, sama dia juga harus punya fasilitas transportasi. Oke, berarti yang nggak ada di sini yang mana? Unacceptable meeting place. Ini berarti yang sama seperti tadi ya, yang adequate convention hall. Berarti ini ada, yang alpha salah. Kemudian yang Bravo politically aware citizens, ada nggak? Kesadaran politik. Nggak ada, Miss. Kesadaran politik. Kesadaran masyarakat. Politik. Betul, mengenai politik ini nggak jelaskan ya, nggak ada. Kalau yang an easy way to travel around the city berarti ini berkaitan dengan transportation ya. Kemudian kalau amusement berarti di sini sama seperti tadi entertainment. Jadi yang nggak ada yang travel. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Where in the passage does the author refer to the original method of selecting a president? Yang mana, guys? Di line berapa? Si penulisnya menyebutkan atau membahas mengenai metode asli dalam pemilihan presiden. Alpha. Yang alpha, line 2 sampai 3. Oke, ada lagi? Oh, yang Bravo, Miss Baik, line 11 sampai 13. Ada lagi? Coba kita lihat yang line 2 sampai, tadi line 2 sampai 3 ya? Oke, di situ dijelaskan gimana? Tadi yang pilih alpha siapa? Miss Rizky ya? Siapa? Saya, Miss. Oh, Miss Rafika ya? Oke, gimana Miss Rafika? Miss. Kan tertera di line kedua sama ketiga itu ada kata presidensi. Saya fokusnya di situ, Miss. Oke. Nggak saya baca tulisan secara keseluruhan. Nggak dibaca. As the farmers of the constitution set up the system, the electors would out of their own knowledge like the wishes and best as president. Nah, jadi di situ kalau di line 2 sampai 3, dari situ kan dijelaskan tuh bahwasanya ketika para perumus konstitusi itu mengatur sistem, para pemilih itu akan memilih yang paling bijak dan terbaik sebagai presiden. Nah, kemudian di situ setelah itu adalah yang asli ya. Kemudian karena ada si kebangkitan partai politik itu, maka tadi sistemnya itu mengubah sistemnya jadi berubah. Jadi tepat ya kalau kita nomor 11 kita jawabnya adalah yang alpha. Oke. Selanjutnya nomor 12. What does the passage mainly discuss? Oke. Dia menjelaskan mengenai apa, guys, passage-nya itu? Nomor 12. Yang alpha ya, Miss? Plant reproduction, oke. Reproduksi tumbuhan, ada lagi? Selain alpha ada nggak nomor 12?
passage-nya dia itu menjelaskan mengenai apa? Yang Charlie, an ancient form of plant life. Oke, ada lagi? Selain Alpha, selain Bravo. Oke, kenapa yang Alpha, kenapa yang Charlie? Kalau menurut saya soalnya yang Bravo, Charlie sama Delta itu hanya dijelaskan di paragraf tertentu aja, Miss. Sedangkan kan ditanya mainly passage mainly discuss itu kan harus yang mencakup semuanya, Miss. Oke, dia harus mencakup semuanya, betul. Dia kalau kita pilih yang plant reproduction, dia itu malah sebaliknya, Mister. Dia itu yang membahas mengenai reproduksi tanaman, dia kan hanya dibahas di paragraf kedua aja. Di situ ada yang reproducing themselves without fruits and seed or seeds. Jadi kalau kita pilih yang alpha, dia juga kurang tepat karena dia cuma ada di paragraf kedua. Kemudian kalau kita pilih Charlie yang Bravo, how to look at fossils, bagaimana cara menemukan si fosil ini, dia juga kurang tepat karena dia cuma dibahas mengenai fosil itu hanya di paragraf 3. Kemudian kalau tropical plant life ini juga sama, si tropical itu disebutkan hanya di paragraf terakhir. Jadi yang tepat di sini jawabannya adalah yang Charlie, an ancient form of plant life. Yang mana di sini yang dibahas adalah mengenai ini, worm, pakis, tumbuhan pakis. Dikit, yang penting jawabannya. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke, teman-teman, di sini akan ada pengumuman sebentar dari Miss Dija. Mungkin saya Kelas 12 kita hampir semua ya. Waktu ya untuk Miss Dija, silakan Miss Dija. Nah, dia kelompok 3. PIP. Terima kasih. Iya kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelumnya boleh di-mute dulu. Thank you, Miss Desti. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf saya belum bisa mengaktifkan kamera. Di sini saya mau memberikan pengumuman bagi teman-teman yang ada di sini, karena di sini ada dari berbagai grup ya. Dan untuk ke depan, jadi untuk hari ini adalah hari terakhir teman-teman yang mengikuti kelas bonus selama 1 minggu ya. Sekarang sudah hari Jumat. Dan silahkan teman-teman memberikan ulasan, nanti saya kirim linknya di grup masing-masing, ulasan berkaitan dengan pembelajarannya. Dan kami harap untuk memberikan ulasan positif, nanti kita akan berikan tes prediction bersertifikat. Jadi setelah teman-teman memberikan ulasan, silahkan nanti akan diarahkan di link. Saya akan arahkan linknya, nanti saya share di grup. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah submit di linknya, nanti akan ada dihubungi, teman-teman akan menghubungi salah satu admin kami, dan teman-teman akan mendapatkan tes all skills ya, all skill TOEFL, jadi 140 soal TOEFL prediction, dan mendapatkan sertifikat gitu untuk informasi yang pertama. Dan karena teman-teman dari awal, di sini juga ada siswa juga, teman-teman juga berhak untuk mendapatkan seperti janji saya di awal kelas, bahwa teman-teman yang aktif dari akhir akan mendapatkan potongan belajar sebesar 20%. Jadi teman-teman yang belum mendaftar di Flip, silahkan kalau mau ngambil potongan belajarnya mendapatkan 10% atau 20% ya. Nanti saya informasikan juga nanti di teman-teman. Jadi silahkan submit dulu linknya, nanti setelah itu teman-teman bisa kirim kode ini ya. Sebentar, kirim kode ini ke admin Flip. Saya akan klik dulu di kolom chat, kodenya pagar 2222 _ ambil promo, kemudian kirim ke nomor admin kami, nomornya 0812 800 100
72 itu di Miss Devi ya, Miss Devi namanya. Silakan teman-teman kalau mau ambil promonya bisa mengambil bisa nge-send kode tersebut ke Miss Devi dan teman-teman bebas mau ambil kelas offline ataupun online. Bagi teman-teman yang sudah bergabung belajar di Flip juga berhak mendapatkan promonya, namun untuk program terbaru lagi atau program lainnya gitu. Jadi silakan disimpan dulu teman-teman, dicatat dulu ini yang saya berikan karena khusus yang ada di Zoom meeting ini saja. Teman-teman disimpan, dicatat dulu, kodenya pagar 22102 underscore ambil promo, kirim ke nomor admin 0812 800 172 atas nama Miss Devi. Gitu. Jadi informasi yang kedua itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dahulu? Ada yang mau bertanya, silahkan. Ada? Miss, apakah Iya. nanti video sesi belajarnya akan dibagikan? Ada Miss Rafika. Namun kemarin memang yang hari Rabu tidak terrecord ternyata. Jadi mohon maaf kemarin Rabu kita belum bisa share. Jadi hari ini Miss Jumna sudah record. Insya Allah kita besok akan upload dan kita bagikan ke grupnya gitu, Miss Rafika. Baik, terima kasih Miss. Sama-sama Miss. Mungkin ada teman lainnya yang mau bertanya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman informasi dari saya. Jadi yang pertama teman-teman nanti saya informasikan kode link untuk memberikan ulasan pembelajaran. Kemudian setelah itu, setelah teman-teman mensubmit di linknya, kami akan japri ya, tidak di grup, japri teman-teman bagi yang aktif dan sudah memberikan ulasan akan kita japri berkaitan dengan tes TOEFL prediction dan juga mendapatkan sertifikat. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua bagi teman-teman yang hari ini, karena kemarin banyak banget dari 150-160-an ternyata masih sisa 19 teman, mungkin karena dapat record jadi nggak ikut. Tapi ini adalah kesempatan teman-teman, silahkan kalau mau ambil promonya bisa ketik pagar 22102 underscore ambil promo, kirim ke nomor admin Miss Devi. Gitu aja, terima kasih dari saya. Mungkin kalau mau ada yang bertanya-tanya atau konsultasi lebih lanjut bisa bertanya ke admin kami juga. Admin kami sangat responsif. Gitu aja, terima kasih teman-teman dan boleh dilanjut lagi Miss Yumna, silahkan. Oke Miss Dija, terima kasih atas infonya. Oke guys, sekarang kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita. Oke, terakhir tadi nomor 12, karena nomor 13, the word others in line 3 refers to. Dia merujuk kemana nih? Kata others di line 3. Jawaban teman-teman apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Alpha, Miss. Plans. Alpha. Alpha, Miss. Nah, plans. Oke, kenapa yang alpha di situ guys jawabannya? Karena itu Miss, ada triskan pohon. Aha, tris pohon, oke. Terus di situ ada dijelaskan kayak others were the size of buses and formed thick of me underground. Jadi kayak yang lainnya itu seukuran semak-semak atau membentuk semak-semak gitu Miss. Jadi kayak others itu kayak lebih ke plants-nya gitu Miss, tanamannya gitu. Oke, tepat. Jadi di situ. Kalau saya Miss, Oke, silakan. Lanjutkan Miss Rafika. Oh, kalau saya Miss pernah les di Flipkan, dikasih tahu kata kuncinya itu dilihat di teks yang sebelumnya. Teks sebelumnya itu merujuk kemana? Nah, di sini kan dikatakan orders ini merujuknya pasti ke plans karena di kalimat pertama itu plans similar to modern ferns, berarti plans.
Tepat sekali, tepat ya. Jadi penjelasan Miss Mika, jadi asal muasalnya tuh betul dari situ. Several hundred million years ago, plants similar to modern form covered vast stretches of land. Kemudian di sini ada some-nya di sini juga baliknya kemana? Baliknya adalah ke plant-nya ini. Jadi beberapa itu ukurannya adalah sebesar apa namanya pohon, ada juga yang lainnya itu ukurannya seperti semak-semak. Nah, makanya di sini jawabannya adalah yang plants. Iya, yang ngajar Miss kemarin waktu itu. Oke. Oh, ternyata ini Miss Rafika yang dulu ya, yang dulu pernah ikut kelas apa? Super intensif berarti, Miss? Iya, TOEFL tahun lalu, Miss. Oke. Iya ya, saya masih ingat Miss Rafika. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Which of the following is not mentioned as a characteristic of the plant described in the passage? Yang mana jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Yang tidak dimention sebagai karakteristik atau karakter dari tumbuhan yang dijelaskan di dalam passage. Yang mana, guys? Yang Charlie. They coexisted with amphibians, mosses, and horsetails. Oke, ada lagi? Ingat ya, yang di sini adalah yang nggak disebutkan sebagai karakteristik. Bravo. Oke. Delta nggak, Miss? Delta, they climb to tree trunks and bases for sport. Oke. Tadi ada yang jawab Bravo. Ada yang jawab Charlie. Ada yang jawab Delta. Oke, berarti yang Alpha dia disebutkan di mana? They once spread over large areas of land. Dia ada di line berapa yang Alpha? 1, 2. Line 1, 2 nggak? Line 1, 2, oke. Oh, tepat tuh. Jadi di sini kan disebutkan tuh. Jadi si modern formnya ini covered vast stretches of the land. Yang mana si apa namanya si modern formnya ini atau pakisnya itu dia itu apa namanya menyelimuti atau menutupi daratan yang luas. Berarti yang alpha dia ada ya, ada di line 1 sampai 2. Kemudian kalau yang bravo, they vary greatly in size. Ukurannya macam-macam. Ada nggak disebutkan tadi? Ada, Miss. Yang mana? Di line 2 sama 3 ya, Miss ya? Oke. Di situ kata kuncinya yang mana? Some were as large as tree with giant fronds bunch at the top of trunk as straight as pillars. And other was the size of buses and form thickest of me undergrowth gitu. Tepat. Jadi di situ ukurannya macam-macam. Ada yang seukuran tadi ya, pohon, ada dia itu ukurannya seperti semak-semak. Berarti jawabannya yang bravo dia juga ada. Line 3 sampai 4. Terus yang pilihan Charlie ada nggak? Ada, Miss. Ada, oke. They coexisted with amphibians, mosses, and horsetail. Dia ada di line berapa? 4 sama 5. 4 sama 5. Ini nih, betul nih. Still other live in the set of giant club mosses, horsetail along the edges of swampy lake where giant amphibians swam. Tepat ya. Jadi di situ Sebutkan. dijelaskan ya, yang lainnya itu tinggal di bawah naungan rumput yang besar dan ekor kuda di sepanjang tepi laguna. Yang mana dia itu tempatnya amfibi raksasa berenang. Oke, jadi yang nggak ada di situ berarti yang delta. Delta.
Oke, lanjut nomor 15. The word through in line 6 is closest in meaning to which of the following? Yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Bravo ya, Miss. Yang Bravo, oke. Accurate. Ada lagi? Ada lagi? Coba kita lihat di line 6 ya. Line 6 di situ ada a great number of these were true firms. Oke. Apa di situ maksudnya guys kalimatnya? Di situ maksud true apa? Sejumlah sebesar tanaman merupakan pakis yang sesungguhnya. Bagian besar dari tanaman ini adalah maksudnya true form itu adalah pakis sejati. Artinya pakis sejati karena tadi ya artinya sejati, maka jawaban yang tepat yang artinya mirip dengan pakis asli nih. Betul. Asli atau sejati. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Oke, lanjut nomor 16. The author state the fossils of early plants life are usually found in rocks located between deposit of Oke, nomor 16. Jawaban teman-teman apa? Alpha ya, Miss ya? Yang alpha, full? Alpha, Miss. Alpha, full. Dia ada di line berapa, guys? Nomor 16. Di line 10 ya, Miss. Line 10? 10 sampai, oke. 10, ini ya paragraf ketiga ya, dia dijelaskannya. Gimana di situ dia dijelaskan? Di line 11-nya ya, Miss ya? Nah, betul. Line 11 ke 12 ya di situ. Iya, Miss. Apa di situ maksudnya? Such traces are most commonly found in shale and sandstone rocks which between coal beds. Oke, jadi di situ dijelaskan ya bahwasanya si jejak fosilnya itu paling sering itu ditemukan di mana? Ditemukannya adalah di batuan serpihan dan batu pasir yang terjepit di antara lapisan batu bara. Yang ditanyakan tadi kan ini ya, di antara apa? Berarti jawabannya yang tepat adalah coal. Oke, lanjut nomor 18. Jawaban teman-teman apa? What aspect of bird-tail hummingbird behavior does the passage mainly discuss? Aspek apa dari burung kolibri berekor besar ini? Kebiasaannya yang dibahas secara Miss, nomor 17 enggak 12. ada nomor, iya, nomor 17 masih ada. Sorry guys. The word beer in line 13 could best be replaced by which of the following? Yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Line 13. Ini. Jadi, only tropical forests bear living proof of the ancient greatness of ferns.
Yang mana D1? Apa D1 arti, Bir? Bravo. Ada lagi selain Bravo? Bravo apa? Provide. Oke. Ada lagi? Oke, jadi di situ very-nya itu artinya adalah menjadi. Kalau saat ini hanya hutan tropis yang menjadi bukti hidup kehebatan dari Pakis kuno. Karena tadi dia itu menjadi, atau bisa juga kita di sini artikan sebagai provide, menyediakan bukti ya, bukti hidup. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Jawabannya apa, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Ada yang tahu? Oke, Miss Abida jawabannya yang Bravo. Mating habits, kebiasaan apa namanya kawin. Ada lagi? Selain Bravo? Saya Bravo juga, Miss. Yang Bravo juga. Kenapa yang Bravo? Alasannya apa? Di situ dijelaskankah mengenai kebiasaan apa namanya kawinnya dari burung kolibri itu gimana? Aspek utamanya yang dijelaskan dalam passage? Di sini yang tepat untuk nomor 18 itu jawabannya adalah selection of nest sites. Jadi pemilihan tempat untuk bersarang. Kalau teman-teman perhatikan di paragraf 1 itu, dia itu menjelaskan biasanya si burung kolibri itu dia itu bersarangnya itu di pohon aspen. Kemudian bagaimana di situ caranya mereka memilih tempatnya yang cocok itu yang mana. Jadi jawabannya yang paling tepat untuk nomor 18 ini adalah yang Delta. Kemudian nomor 19, according to the passage, in what circumstances do hummingbirds build a second nest? Nah, dalam keadaan apa sih burung kolibri ini membuat sarang kedua? Alpha, Bravo, Charlie, Delta yang mana? Delta ya, Miss ya. Yang Delta, if the eggs are destroyed early in the season. Oke, dia dijelaskan di line berapa, Mister? Di line 5 sama 6 ya, Miss ya. 5 sama 6, oke. Kenapa di situ? Di situ dijelaskan bahwa sarang untuk membangun sarang kedua kalinya, kalau itu terjadi sesuatu kegagalan gitu, Miss, di early season. Jadi di situ jelaskan seperti kualitas, not quantity gitu, Miss. Jadi it what counts in hummingbird reproduction gitu, Miss. Tepat ya, di situ dia dijelaskan ini di line 5. A second nest is visibly only if the first fell early in season. Jadi kalau si sarang pertamanya itu atau telur-telurnya itu gagal di season yang sebelumnya, maka nanti si hummingbird ini, burung kolibrinya itu akan membentuk sarang keduanya. Oke, kita lanjut ke the last question, guys. Nomor 20, the word clear in line 8 is closest in meaning to? Bravo ya, Miss. Alpha, ada yang Bravo exact. Oke, ada lagi? Clear. Apa dia satu maksudnya?
Clear kan sebenarnya jelas ya, Miss. Cuman jelas. karena konteksnya di belakangnya ada tulisan path. Path itu kan jalan ya. Kalau jalan itu guide, menurut saya kurang tepat, Miss. Jadi kalau ini mungkin maksudnya clear itu apa maksudnya? Jalurnya jelas gitu. Jelas, exact. Kalau exact kan artinya dia tepat. Kalau unobstructed artinya apa? Saya delta, Miss. Transparent? Transparan? Clear di situ maksudnya transparan kah? Oke, jadi di situ maksudnya a clear flat path itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah jalan untuk dia terbang itu nggak ada gangguan, guys. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang berapa? Charlie. Yang Charlie, unobstructed. Gitu ya, maksudnya clear di situ tanpa ada hambatan. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk kelas kita hari